Nggak, udahlah. Nggak usah ngajarin, lu mah nggak usah diajarin lah, lu bisa sendiri dah. Lu dilempar nggak keangkat, nggak ke tangkap, Heeh. itu jatuh mau ini kena tulang belakang, kena sebulan nggak bisa nari. Anjing malahnya ya, aing kita ku murid. Cepit paha buka gitu. Ini fokus. Maaf, Bukan apa sih? lagi dengerin lagu enak ini. Zaman dulu aku show ya. Dulu pakai waktu show ya. Ingat nggak? 2016, Anjis. 5 Februari. Berarti 7 tahun yang lalu. Ah, Aduh, sorry. Saya itu 7 panggilnya tahun. Mbak. Coba nontonnya yang 2007. Aduh. Aduh, Ada sih tapi video itu. ketahuan deh. Mbak, Ses atau apa saya panggil? Mbah, Mbak. Keko. Ah. Kok dari mana aja kok? biasalah. Ya gitu weh, dari rumah. Tahu nggak kenapa keingetan manggil aku saya? Kenapa? Gara-gara kemarin lagi pindah-pindah data, ketemu file ini. Novel. Rojali 5 Februari 2016. Anjir, dengerin. Ingatlah langsung kontak. Kok? Langsung ya. Terus dari itu lihat Instagram dehnya. Iyalah. Lihat Instagram lagi posting-posting. Sibuk apa sekarang? Masih make up masih show. Masih show. Masih lah. Masih Masih cari cuan. show nari ya berarti ya, pom-pom ya. Ya, pom-pom lip sync, tapi sekarang lebih banyaknya lip sync sih. Lip sync. Karena capek, wah, pom-pom nari. Cangkeng. Itu pernah loh, sebulan nggak bisa nari. Gara-gara pas yang dilempar, Oh iya, ada yang lempar-lempar gitu. dilempar nggak keangkat, nggak ke tangkap. Heeh. Itu jatuh mau ini kena tulang belakang, kena sebulan nggak bisa nari. Jalan aja gini kayak kakek-kakek. Tapi nggak apa-apa sekarang kamu udah aman. Udah aman. Jadi sebulan itu udah bisa lagi dan nari. Itu tahun 2013-an lah, 2012 2013. Ngeri ya, soalnya kan bisa tumpuknya 3 orang deh kan kalau show gitu kan. Ya, ini mah yang dilepas, yang bagian dilempar. Yang pas dilempar itu abis hujan, mereka pada jatuh licin. Pada nggak ketangkep. Untung bawahnya bukan tembok atau tip blok kayak gitu, tapi papan karena dipanggungkan. Kata orang Sunda teh untung, hanya untung lah kabeh. Masih beruntung lah ya. Gitu. Kok gimana ceritanya kamu teh bisa sampai seperti ini? Nggak tahu ya, aku juga sampai kayak gini tuh gimana ya? Mimpi gitu tiba-tiba. Enggak sih. Eh, karena mungkin dari kecil emang udah seneng kesenian ya. Ya, Dari kecil suka nari Agustusan. Nari Agustusan, terus awal berani untuk tampil seperti ini itu dulu karena teater. oke. Berarti Sanca Teater asli Bandung. Asli Bandung. Asli orang Bandung, asli lahir di Bandung. Sekolah di Bandung. Sekolah Bandung, gede di Bandung lah. Semua di Bandung. Hari terus ke teater? Nah, masuk teater waktu zaman SMA. Oh. Zaman SMA kelas 3, kalau nggak salah kelas 3. Oh. Semester 2 masuk. Enggak, semester awal. Semester awal kelas 3 masuk. Masuk teater, ditawarin tuh sama guru ada guru fisika. Mau nggak ikutan teater? Teater yang mana? Itu yang waktu kemarin kamu nonton, yang Dagotios. Nah, itu kan pernah diucap pas lagi nonton. Pas lagi nonton itu, karena itu tugas bahasa Indonesia, itu nonton. Ketawa itu dari awal sampai akhir, itu pertunjukannya bikin ketawa gitu. Endingnya juga ada bikin sedih, tapi emang di awalnya udah dibikin bum tawa gitu kan.
pengen deh masuk sini. Kecumanan. 2 bulan kemudian ditawarin. Jadi udah ada ketertarikan, aduh, saya pengen nih ada di panggung itu. Selama ini cuma panggung Agustusan, panggung di Acara sekolah. sekolah. Sekolah udah, nggak ada panggung-panggung yang gede-gede kayak gitu. Tiba-tiba pengen pas lihat di gedung pertunjukan itu, wah keren, lighting, setting, drama, pengen deh. Dijabah. Terus udah gitu, ikutlah di sana, dirujuk sama sekolah, ikut nih. Rujuk sakit kali ya dirujuk. Rujuk kali ya. Salah ya, mata ini itu Rujuk kalau siang-siang tuh enak loh. Dimakan rujuk tuh. rujak. Rujuk. Udah nih masuk di sana. Itu udah rutin show di sana. Setahun 2 kali pertunjukannya dulu. Oh, Setahun dari setiap semester itu ada pertunjukan. Setiap semester itu. Jadi prosesnya itu 3 bulan latihan, 1 bulannya show. oh jadi selalu ada tema untuk teaternya. Ini temanya Judulnya ini. paling kunang atau apa gitu. Nah, judulnya ini. Dulu pertama kali masuk itu adalah judul Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Itu jadi lutung apaan? Jadi pohon loh, Wak. Jadi pohonnya goyang-goyang loh awal-awal. Iya. Nah, awal-awal cuman kayak yang nari-nari gitu kan pertama masuk tuh. Terus tiba-tiba mungkin di situ ada kelihatan kali ya benih-benihnya untuk seperti ini. Benih pohon. Benih seperti ini gitu ya. Kok pohonnya kok agak ngondek gitu ya. Sama senior disuruh gini, "Udah kamu buat mancing si lutung keluar tuh, si lutung biar dia keluar. Kamu jadi lutung bikang gitu." Tahu lutung bikang? Anjir. Lutung perempuan. Jadi kayak mancing lutung ini. Jadi sebetulnya tuh ngejar-ngejar aku keluar dari mereka keluar dari panggung gitu. Iya Selina. Terus dari situ mulai naik aja. Semester berikutnya ada judul Toto Titi 4 ya. Nah, ada teh. Toto Toto Titi, titik. judulnya Toto dan Titi. Heeh. Yang keempat itu kan series tiap semester ada. Nah itu yang keempat. Nah aku kan yang nonton itu Toto Titi 3 waktu aku nonton tuh. Nah pas yang Toto Titi 4 aku dapat peran jadi suami simpanan. Oke. Suami simpanan jadi yang Kemayu. Di mana-mana istri simpanan aja. Nah itu makanya kita kan dibikin kok gitu kan, ini teaternya bukan teater yang serius, yang komedi gitu. Oh. Gitu. Jadi aku jadi suami simpanan. Suami simpanan. Jadi ceritanya tuh jadi istri-istrinya tuh yang berkuasa, yang kerja, karena suami-suami yang Takut istri lah. yang di rumah, suami yang di rumah yang masak, ngurus anak, ngurus rumah, gitu. Jadi ceritanya tuh istri-istrinya yang kerja, gitu. Yang punya power itu istri-istrinya di cerita itu tuh. Jadi suami simpanan katilu di. Nggak tahu lah yang kesitu kalau yang nggak diceritain tuh keberapa cuman jadi bahan gosipan gitu apa itu. Aduh murudu. Susu mana? Lain. Mic-nya. Iya mic. Wah tanah. Mic-nya mana? Iya. Ini kabel. Oh. Tanah Jatuh. harus kena. Habis kena tinggal cari. Aduh. Ini gara-gara buuk sih ah. Nah gitu, coba tulang. Nah ceritanya emang dibikin komedi. Lutung Kasarung pun emang ada gimmick komedinya. Emang teater itu emang bukan serius teater yang mikir gitu enggak. Yang ringan buat anak-anak sekolah kayak gitu. Yang ya zaman dulu kan belum ada yang kayaknya pertunjukan TV masih lawakan yang grup, yang teater gini jarang kan ya. Dan kita pun cari bahan kayak joke kayak gitu juga di TV emang sebenarnya dulu tuh kurang kan. Kayaknya kan kebanyakan improvisasi sendiri kan. Kayak gitu. Sorry tahun berapa itu? 2002. 2002. Awal masuk teater. Wow. 2002 sekolah SMA kelas 3. Terus? Semester awal 2002. Jadi kan aku lulus 2003 kan. Nah, yang judul yang kedua itu pas 2003. Pas lagi mau ujian. Kebayang nggak mau ujian terus proses latihan. Terus kau mau ujian lah? Ya, alhamdulillah ujian mah lulus.
dan lulus, dan aku pun masuk universitas waktu itu PMDK, jalur PMDK, karena harus nilai ranking itu paling besar 3 kan dari kelas 1. Ya. Ini udah lulus, tapi tetap dia teater. Masih teater. Karena emang mungkin karena udah jiwanya di situ. Sempet kerja juga kan. Enak dong, jadi udah ada tujuannya. Biasanya udah lulus SMA paling Sebenarnya mikirnya ada tujuan. kuliah. Sebenarnya nggak ada tujuan sih dulu tuh. Nu aya we kerja. Karena gini, mikirnya teater itu hanya sekedar hobi. Hmm, Bukan dulu tuh bukan tujuan untuk seperti apa gitu harus kedepannya sebenarnya. Enggak, teater tuh hobi dulu sebenarnya. Sempat kerja 2 hari, 3 hari, yang hari ketiganya nonjok supervisor. kunaon atuh. Jadi jiwa premannya dulu masih ada ya, Wak. Gara-gara masalah celana. Gue kan gak punya celana yang licin, yang bahan-bahan halus gitu kan ya. Harus pakai bahan seperti itu. Kan gak punya, dimarahin. Oh, Risia. langsung tanpa riset tanpa apa udah aja keluar aja. Teater itu. Enggak di kerjaan, Oh, di kerjaan. teater lagi. Teater lagi. Berapa tahun tuh di teater? Terakhir itu berarti 2008, 2007, 2008-an lah. Terakhir di teater. Lumayan. Lumayan. Dari situ tuh mulai tuh ketemu relasi-relasi ya. Enggak. Oh, Sebenarnya enggak. di teater tuh enggak, bukan. Emang pure suka, oke gue jalanin ini. Karena di teater itu dulu tuh kayak ya udah idealis. Dulu tuh masih jadi ya maksudnya bukan kebanyakan ya, tapi maksudnya aku sendiri juga mungkin dulu berpikirnya idealis, ya udah senang di sini ya udah gitu. Tapi ketika diajakin temen untuk show di luar karena ada temennya temen diajakin show di luar karena lihat aku nonton, lihat dia nonton aku gitu ya, diajakin show di luar. Di situ baru wow, ternyata di luar itu lebih menjanjikan, Lebih indah ya. lebih menjanjikan ya uangnya ya. Lebih wow gitu. Udahlah ikut lah. Akhirnya ya di situ mulai udahlah ke industri aja sekarang mah, cari duit aja. Wah, sempat. Ya sekarang kalau Kita dari ngomong Jakarta ini kan? Bandung dulu. Masih Bandung dulu. Masih Bandung dulu. Nah, cuman alhamdulillah salah satu teman saya di teater itu menjadi artis papan atas gitu ya. Jadi artis gitu. Diajak. You show, you di off air, you show, ada casting sinetron, mau yuk masuk yuk, ikut yuk. Sempat? Sempat. Masih ingat judul sinetron? Jadi nu lewat tunggu atau Enggak, dialog juga ada. Ada dialog. Oh ya? Alah siapa nyaho? Judulnya Banci Kaleng, jangan Banci Kaleng. Banci Kaleng. Tapi di situ udah mulai Sinetron Hidayah ya. Iya. Sinetron Hidayah. Pemeran utamanya Aming. Sinetron Hidayah dulu ada. Oh, sempet. Gua nggak tahu sih. Sempat itu. Sebelum di pom. Sebelum di pom-pom. Oh. Jadi aku sempat ke Jakarta, sempat bolak-balik Jakarta dulu untuk ada show of air, dulu program Extravaganza itu kan ya. Iya. Nah temen aku kan Amin itu kan temen, saya bersyukur aku punya temen Saya sahabat, juga bersyukur punya teman. Oh, sahabatan dari zaman kita itu diajak untuk show di luar, untuk show Extravaganza of air, diajak untuk pemain tambahan gitu kan. Seru di situ. iya iyalah. Akhirnya ketemu sama artis-artis gitu kan ya, terus kita kerja sama kerja dialog bareng, dan banyak pengalaman ilmu. Pasti. Nah itu salah satunya yang menjadikan saya MUA. Hah? Gimana ceritanya? Kan kesana kamu sebagai Performer. perform. Ngobrol sama dulu ada Bunda Maya, makeup artisnya ada Ufan.
Gaulnya udah sama Bunda Maya. Dulu Salut. waktu show itu ada Upan, Kak Arno makeup artisnya, TI Aming, Upan makeup artisnya Bunda Maya. Kita sering ngobrol, terus enak ya jadi MUA ya, aku bilang gitu. Ya coba lu kan bisa make up, lu tuh make up lu juga, lu buat sendiri aja lu bagus. Kenapa lu nggak jadi MUA aja? Nah, sempat terpikir, yakin nggak ya? Akhirnya pas program itu habis kan ya, Ya. off-air-nya juga udah jarang gitu kan, udah jarang. Terus aku juga dulu sempat bolak-balik Jakarta, nggak betah juga di Jakarta, akhirnya balik ke Bandung. Jadi apa ya gitu. Sempat ditawarin untuk sempat jadi asisten artis juga kan dulu. Adiknya Astia Ananta, itu aku asistenin Lia Ananta. Dulu zaman ekstravaganza ABG. Zaman ekstravaganza ABG. Nggak kuat di Jakarta zaman dulu. Kalau sekarang kan enak ya, ada ojek online gitu kan kemana-mana. Dulu kan Ada Wus. kalau sekarang kan kalau dulu kan kalau pengen enak ya pakai taksi, kalau pengen ngirit ya pakai Metro Mini ya. Betul. Gitu. Bajai gitu. Nah, Ya, belum ada Gojek Grab gitu. Nggak kuat. Jadi akhirnya balik lagi ke Bandung. Akhirnya di situ mulailah diajakin sama Prias gitu ya. Yung ngasistenin. Pertama kali nge-make up itu satu job itu 10 orang. Nge-make upin 10 orang itu. Bener-bener 10 orang keluarganya sama aku dengan produk seadanya. Hah? Edan? Keburu. Dan emang make up harus make up gancang, harus cepat, make up cepat. Emang udah terbiasa. Terbiasa karena make up sendiri kan. 10 orang dibayar 25.000. 25.000. Bukan 25.000 per kepala. Enggak, 25.000 10 orang. Tapi dulu emang berpikirnya gini, nggak apa-apa ini buat ngelatih tangan, proses. Dan produknya juga kan masih seadanya, produk yang aku biasa pakai untuk show, main teater, main show gitu kan. Bukan produk-produk yang sekarang dipakai ya gitu. Dulu zaman yang Viva yang bulat-bulat gini. Wah. Yang buat shading gitu kan. Emang sama ya, biasa kan Keko sendiri ke muka sendiri. Ke muka orang tinggal membiasakan doang mungkin ya. Enggak juga. Beda tuh. Beda. Jadi setiap orang itu kan punya karakter sendiri masing-masing. Betul. Dan kita balik lagi karena dulu aku diajarinnya bukan hanya sekedar kamu bisa make up ya udah bisa make up. Bagus make upnya udah bagus. Bukan. Jadi kita harus memahami karakter si orang yang di make up dulu. Diajak ngobrol. Oh ini orangnya kayak gini. Karena supaya membuat cantik itu kan udah biasa. Semua make up juga mungkin bisa gitu kan. Tapi kan membuat auranya dia itu makin keluar kan, itu yang harus dipelajarin. Iya, makeup karakter. Jadi bukan karakter, jadi gini, ada misalkan ini orang ini, cewek ini tomboy nih, kalau di make up girly nggak akan keluar auranya, dia bakalan nggak pede, gitu. Gila ya detail ya. Jadi harusnya ini make upnya harus tipis dan main warna-warna tanah. Warna-warna yang emang agak-agak bikin dia smoky sedikit gitu kan. Terus jangan yang terlalu pakai yang pink. Ini dia pasti auranya keluar bener. Kalau yang orangnya emang centil, misalkan yang suka dandan gitu-gitu, pengen apalagi yang suka explore, itu lebih enak. Itu bukan kita ngomongin orang juga kan, berarti harus mempelajari ini konsepnya mau dibawa kemana dulu nih, untuk apa, itu kan dalam banget banyak. Iya, mau ini apa nih, terus kita tuh bukan bukannya gimana, tapi dengan kita ngobrol dengan si kliennya, oh ini orangnya emang kayak gini, orangnya kayak gini nih, orangnya kayak gini nih, orang kayak gini, beda-beda. Jadi oh ini make upnya jangan terlalu terus ada nih karakter orang, oh ini harus banyak yang ditutupin nih, kayak rahangnya terlalu kuat, ini harus ditutupin nih. Terus ada yang misalkan ini si cheekbone-nya udah tegas, ini shading jangan terlalu tebal. Gila Jadi harusnya soft, bikin soft, dibikin lebih kelihatan cantik gitu. Karena kan
yang biasa jadi cantik biasa, ya udahlah gitunya. Tapi kan yang cantik harus dipertahankan kecantikannya itu. Make upnya itu harus mempertahankan kecantikannya si orang ini, bukan menjadi aneh. Gitu. Jangan semua muka, mungkin semua yang kliennya beda-beda kan, mukanya beda-beda. Betul. Tapi kenapa looknya jadi sama? Ada yang cocok, ada yang enggak. Gitu. Makanya bukannya gimana ya kalau aku kan dulu diajarinnya seperti itu. Dulu zaman dulu kan aku diajarin seperti itu. Kamu harus tahu karakter setiap orang. Karakter orang yang di make up. Jangan looknya jadi sama. Tipe kamu semua. Nggak bisa. Bukan nggak bisa aja, jangan seperti itu, diusahakan. Karena itu mainnya di rasa. Berarti dari sekedar make up itu nggak cuman harus membuat cantik doang, tapi harus mempelajari orang itu karakternya seperti apa, kulitnya bagaimana. Jangan sampai ya kulit siang leher maghrib kan ya. Apalagi kalau misalnya jadinya abu-abu monyet, Wak. Tapi Keiko sendiri pernah ini ada pendidikannya untuk belajar make up itu ngalamin nggak? Atau hanya otodidak? Awal kan otodidak ya. Betul. Awal otodidak. Cuman dulu alhamdulillah bersyukur sekali bisa kenal dengan teman di manajemennya Bunda Maya, terus menawarkan akhirnya Mei Chan Wong dulu menawarkan untuk mau sekolah make up enggak. Ya maulah gitu kan, karena dulu aku emang nggak punya uang, nggak kepikiran untuk pengen, cuman nggak kepikiran karena emang nggak ada uang gitu kan. Akhirnya dikasihlah uang untuk kursus make up. Kenapa? Karena kedekatan atau apa? Kok tiba-tiba gitu? Lu sekolah nih? Entah, aku juga tiba-tiba ditawar. Emang dulu kan emang sering, karena sering dulu show bareng Ya kenal aja gitu kenal ya, gitu. Potensi nih Terus udah lu belajar mungkin, aja gitu. Gitu. Anjir, bless banget. Gitu. Jadi Terus ya belajar lah. lah selama 1 semester. Harusnya itu emang 1 tahun. Cuman emang aku jadi cepat, jadi 1 semester belajarnya. Karena udah ada basic. Karena udah ada basic, dan emang setiap hari, setiap absen seharinya bisa lebih dari absen biasa. Jadi dulu tuh jadi kayak ada yang kursus rambut gitu, ada yang apa, cewek-cewek kan banyak gitu, mau jadi model gua, ayo. Mungkin mereka juga lagi malas belajar, jadi model gua, jadi sehari tuh bisa 4 yang di make upin buat praktek gitu. Jadi akhirnya isi absennya 4 gitu sehari, jadi lebih cepet. Edan. Dan gurunya nggak mau ngajarin gue. Kunaon? Karena udah jago. Kan nggak tahu ya, kan sebelah kalau diajarin kan dulu Iya. itu dulu kan 2000 Hudson gitu ya, 2010, dulu zaman 2010. Jadi pernah ada satu diajarin setengah-setengah. Ini kan emang setengah-setengah kan, setengah kanan sama guru, kiri sama murid. Kadang kiri guru, kanan murid gitu kan. Cuman waktu itu kanan guru, kiri murid. Pas habis beres, looknya lagi foto-foto, ada klien, ada customer, pelanggannya itu, terus lihat, nonton, ngeliatin, terus dia komen. Kan yang ini guru, yang kanan guru, yang kiri murid. Gurunya ada di situ, terus si itu komen, ini pasti yang kiri gurunya, yang kanan pasti muridnya. Gurunya segini, udahlah, nggak usah ngajarin, lu mah nggak usah diajarin lah, lu bisa sendiri dah. Itu salah kamu kok. Ya. Kenapa kamu jago? Ya gua selalu salah sih. Gua selalu salah sih itu. Tapi itu lumayan jelek loh. Gue juga kalau misalnya jadi gurunya juga anjing malahnya ya aing kita ku murid. Apa penilaiannya? Lebih rapi kah? Lebih smooth. Wow. Lebih smooth gitu.
permainan gradasinya lebih smooth di situ. Langsung. Terus teman-teman gue yang jadi modelnya tuh gini, gue gak enak Beb, udah lah Beb, ya terus sih gurunya gitu, besok mah lu belajar sendiri aja. Makanya ketika besoknya lagi pas sama guru yang ini, Bu mau minta diajarin, udahlah sendiri aja praktek tuh, ambil aja siapa anak-anak yang jadi ini guru, jadi modelnya. Ya nggak aneh karena emang dari dulunya udah ada basic lah ya. Ya. Udah tahu gimana, dan di situ malah lebih pengalaman yang murid-murid lain gak dapet. Karena emang di situ diajarinnya emang sebenarnya untuk bridal kan, Ya, untuk bridal diajarinnya, cuman ya mungkin gift Ya. ya gua gitu kan ya, jadi cepat belajar awalnya cepat gitu. Jadi akhirnya gue praktek kan, tangan kalau makin lama makin dilatih makin terasah kan betul. gitu. Jadi ya sudah, akhirnya gue beres 6 bulan ujian kelulusan wisuda udah jatuhnya jadi D1 kan dulu. Udahlah dapat nih gelar. Dulu kan kalau MUA kan harus dapat dari lembaga kan, Iya, ya sertifikat lembaga. Kalau sekarang kan lu kursus ke gua aja lu jadi MUA. punya modal, kok MUA, Nah, ya udah. buka Instagram. Kalau dulu kan nggak gitu kan, harus ada sertifikat dari lembaga dulu, baru dapat titel MUA. Udah nih, terus tetap jadi di showbiz, di dunia showbiz juga make upin. Masih jadi make up langsung berani megang pengantin kayak gitu-gitu. Awalnya ya teman-teman aja dulu gitu kan yang nikah, terus kenalannya klien gitu kan, ditawarin mau nggak make up sama ini gitu. Terus ada yang nanya, lu make upnya sama siapa? Ini sama si Keko. Akhirnya dia ngubungin gitu. Mulut ke kuping terus. Dulu kan gitu ya, belum ada sosial media. Iya. Aduh, zamannya kolot banget ya, Wah. Apa Friendster ya? Enggak, Facebook, hey. Udah Facebook. Ngalamin Friendster lah. Emang ngalamin juga. Kalau Friendster beda lagi, bukan jualan itu. Anjis, Friendster anjis 2006, 2005, 2006. Iya. Kolot. Udah nih dari situ mulai. Oke, Keiko sebagai MUA. Dulu International wedding bisa lah ya. bisa. Kenapa ngelihat IG tiba-tiba ada di tradisional? Jadi gini ya ceritanya dulu ya. Jadi dulu tuh emang karena emang dulu di satu tim di makeupnya bridal. Cuman gue pikir gini, apa ya? Udah pengen explore gitu ya. Ya. Pengen explore, pengen tradisional, pengen lihat apa? Tapi dengan tetap nyobain dengan look yang internasional bridal gitu kan. Coba pakai aksesoris tradisionalan, bagus nggak? Awalnya cuma buat foto-foto doang, tapi ternyata banyak yang suka ya. Ya, sorry, berarti waktu itu kan masih emang kalau tradisional kan medok-medok ya. Kayak kok bawa perpaduan lah internasional dimasukin ke tradisional. Wow, terobosan dong. Enggak, dulu juga sebenarnya udah ada sih. Udah ada, cuman aku juga dapat masukan dari teman-teman MUA Jakarta itu yang lo ayo maju, ayo coba tradisional gitu. Ya mungkin udah rezekinya di situ juga, ya udah gitu. Akhirnya pas sempat ada komplainan juga, ini adat harusnya make upnya seperti ini itu sempat ada. Tapi kan karena permintaan kliennya emang pengen soft gitu kan, malah foundation aja satu layer, bulu mata pun awalnya nggak mau pakai bulu mata, jadi akhirnya pakai satu layer bulu mata yang tipis karena dia emang blasteran bule kliennya. Ya mereka kan nggak mau yang bedok-bedok gitu. Iya, mereka tipikal soft. Emang ada beberapa yang emang diprotes ya, tapi ya gimana lagi gitu kan. Nah, dari situ udah mulai, ya udah berarti aku harus belajar tradisional, makeup tradisional juga. Akhirnya aku belajar lagi makeup tradisional. Ya maksudnya untuk look tradisional ya. Ya kalau itu mungkin atau kursus lagi. Atau cuma nanya-nanya. Sharing sih, lebih banyak sharing. Ya udah ada basic mah gampang sih emang. Lebih banyak sharing sama teman-teman yang makeup tradisional, lebih sharing itu sama senior gitu kan. Kayak gimana. Terus ya udah
dari situ mungkin rezekinya dari situ, ya udah kita jalanin aja. Cuman nggak, aku ya maksudnya setiap ngoa juga kan punya ciri khas masing-masing. Betul. Ya tetap ada ciri khas kekonya juga gitu. Jadi internasional, multi ya. Internasional bisa, tradisional bisa gitu ya. Makeup fashion juga bisa sebenarnya. Wih, karena terbiasa dari zaman dulu di teater juga. Terus makeup kayak yang kayak kemarin yang collaboration itu yang di Bali. Yes, itu yang gue mau tanyain nanti. Itu juga kan salah satunya ada yang makeupnya kayak kelihatan nggak kayak makeup. Natural. Yang dibikin coklat muka, coklat tun kulitnya dibikin coklat kayak gadis-gadis desa emang. Iya. Yang nggak terawat. Kayak gitu. Itu kalau boleh tahu apa sih maksudnya, namanya apa lagi? Collaboration culture ya, dimasukin ke wedding. Itu lagi dia mau bikin genre baru kah atau? Jadi itu adalah konsep prewed sebenarnya. Ya. Jadi kan kayak gini, kalau prewed kan yang biasa itu udah makeup cantik. Betul. Temanya pengen mau misalkan yang adat ini, Baju adat ini, pengantin, atau misalkan adat ini kan udah biasa makeupnya cantik. Betul. Tapi kan ada juga ada yang ada yang mau menceritakan tentang sebenarnya mah setiap pengantin juga nggak mulus-mulus amat. Ada yang diceritain yang kayak lagi lagi marahan. Itu ada ininya, ada ceritanya, ada dibikin Ada konsepnya gitu kan, kayak yang di Black Lava itu. Ya. Itu konsep kayak gadis yang kampung gitu, terus yang desa. bertemu sama si pacarnya itu gitu kan. Makeupnya juga nggak makeup cantik, enggak. Udah sampai ke situ sekarang, jadi mulai budaya yang dimunculkan sekarang ya. Itu cengli sih, karena Terus, budaya kita kaya banget. tahu nggak itu, aku tahu mood boardnya pas di mana, pas mau make up, mood boardnya baru dikasih. Pertanyaan lebih jauhnya lagi, kenapa bisa ujuk-ujuk milih Keko? Jadi dulu, jadi waktu itu kan teman aku Bagus Au ya, MC, dia bikin mini seri sama Kang Alano. Aku kamu foto. Iya. Itu tuh bikin kayak YouTube seri gitulah, cerita gitu. Dulu aku sempat pemainnya juga, terus yang nge-make upinnya juga. Terus ada video klipnya juga, terus ada lagunya juga yang bikin Kang Alano. Lagunya itu. Nah, bikin video klipnya aku yang make up gitu. Nah, waktu nanya siapa make upnya ya, terus Bagus aku bilang udah si Keko aja tuh. Keko kan bisa make up karakter juga dan bisa main juga. Ya, bisa make up karakter juga, dia bilang kayak gitu. Ditawarin, awalnya di prank. Di prank. Jadi aku nggak tahu itu teh bener-bener mau bikin collaboration itu, nggak tahu, kira itu bener-bener prewed aja. Kira bener mau foto prewed. Jadi nggak dimasukin ke grup collaboration itu. Buta konsep. Nggak tahu kan, cuman kasih tahu ini adatnya tim NTT sama Jawa. Taunya Maduin. Enggak, dua konsep kan. Iya. Taunya pas hari H berangkat dari villa ke tempat makan dulu, make upnya di tempat makan. Oke. Ini gimana konsepnya gini? Baru dikasih tahu mood boardnya. Tahu apa contoh make upnya? Film Marlina. Marsha Timothy, iya itu natural banget. Nah, kok segini? Oke. Dan waktu itu make up cuma setengah jam. Anjir. Setengah jam sama rambut 15 menit. Kalau kayak gitu itu fast learningnya gimana? Bajunya apa? Nanya gitu kan pasti. Enggak, aku tuh nanya awalnya gini, bajunya apa? Bajunya gimana? Bajunya kayak gitu, konsepnya tuh kok ada, emang nggak tahu ya? Enggak. Aku langsung gini yang ngepranknya gini. Dari situ udah akhirnya tahu mood boardnya seperti apa, ya udah. Oh, temanya kayak gini, ya udah. Terus make up 15 menit. Oke, aku kasih waktu 15 menit aja karena ini udah waktunya udah siang kayak gini. Nah, langsung aja foto di situ Black Lava.
Nah itu make upnya emang benar-benar emang bukan make up cantik. Marlina kayak gimana sih Iya, filmnya? Bukan make up cantik, kayak gadis yang nggak kerurus. Sedangkan modelnya itu putih. aduh. Jadi ada bikin yang kotornya juga, gitu-gitunya semua. Ini dari sini kan bajunya cuma segini kan. Ininya putih. Langsung gini aja. Kalau tahu kayak gini kan misalnya gara-gara di prank sih kurang ajar kalau teman gue. Terus yang sekarang bukan gua ya kok, bukan gua yang ngepranknya dia ya. Tahu dia yang ngeprank, kurang ajar sih lagi. Akhirnya apa sih? Mutar otak langsung di situ juga. Neng, Iya. ke si modelnya, kamu bawa body lotion nggak? Sudah nanti kita guling-guling. Body lotion. Itu kan di kafe lagi make upnya. Kafe kan bersih, ya nggak? Guling-guling, kambing guling apa? Nah, minta body lotion. Buat apa? Minta aja. Body lotion campur pakai foundation yang paling coklat. Buat gini aja, kayak pakai lotion. Dah, kelar. Kayak gitu-gitu udah bisa langsung harus gimana terus ya. Kelar itu dah. Beres. Laki-lakinya? Laki-lakinya juga sama. Tapi untungnya laki-lakinya panjang kan tangannya. Sama dibikin coklat juga si make up. Itu terobosan baru sih, bisa ya wedding nggak hanya yang cantik-cantikan aja, tapi bawa Iya. natural gitu lebih memorable ya. Dan bersyukur juga aku dilibatkan di collaboration itu juga gitu. Iyalah, gua kaget kemarin lagi scroll si Keko ini ada project apa, Indonesian collaboration, anjir, lihat di wawancara, makanya itu juga mau nanya. Hebat Pak. Tuh. Dan yang konsep yang kedua itu jaraknya cuma 1 jam. Enggak, sebenarnya nggak diburu-buru, cuman sama yang lain nggak diburu-burunya sama apa, waktu, karena keburu maghrib, mau maghrib. Akhirnya make upnya 1 jam. Dari konsep yang biasa itu dihapus ulang, karena ini juga hitam kan, dihapus ulang. Jadi make up cantik yang di pura itu. Dan kostumnya ndak epoi. Gua langsung nih, baru tahu juga di situ kostumnya itu sama aksesorisnya. Di prank untuk proyek besar dia. Langsung nih. Temen gua tuh gini, gua tahu kemampuan lu, makanya gua pilih lu. Ya tapi tong kita teing meren. Mananya bukan masalah, aku sih gak jadi masalah, mungkin dia udah tahu kemampuan. Masa gini, bersyukur, masa teman gua percaya sama gua. Sudah percaya. Cuman kalau dengan prank seperti itu kan gua jadi Ya kurang persiapan. untung kan gue selalu sedia foundation yang paling gelap sama yang paling terang kan. Selalu siap gitu. Gila ya, berarti nggak hanya melulu hanya soal cantik-cantikan gitu-gitu ya. Enggak. Wah, komplek. Kalau Halloween juga kan bikin ada yang order makeup kayak hantu yang borok-borok. Oh, yang luka-luka gitu bisa Ada ya? di Instagram juga. Gue bisa kok. Dengan harga kan. Dengan produk yang misal harus pakai latex, gue nggak pakai latex. Gue cuma pakai aci. Lebih ramah untuk kulit juga. Aci sama kapas. Udah. Nggak bikin panas juga. Kalau Iya, latex kan iya, panas. iya. Udah gitu kan lebih susah. Kalau latex. Latex harus jenis tertentu juga kan. Iya. Mahal tuh. Kali ini mah aci, mau setengah ons juga Ke bisa. pasar. Gitu. Cuman bikin darah-darahannya itu gue mau pakainya madu pakai pewarna merah. Jadi lebih, maksudnya kalaupun kemakan pun pewarna makanan ya. Ya, food grade. Kalaupun misalnya kemakan pun nggak aman kan karena madu. Iya kan ada yang di sini juga ya. Nah, itu kan madu kan. Itu ngulik-ngulik semua gitu ya. Karena dulu di teater kan gitu. Gila loh, padahal di teater cuma jadi pohon tuh. Awalnya pohon ya Wak, terus lama-lama jadi pemeran utama ya Wak. Pemeran utama berapa kali ya? Terus lamanya mas lebih ke kayak boom tawanya sih, dibikin boom tawanya. Jadi kayak buat yang ngebodornya. Gitu. Terus itu di teater ya, belajar masuk ke sana kan ya sebagai orang polos gitu ya. Ya, tapi udah ada kesukaan. Polos banget kayak Surabi gua mah. Atasnya putih, bawahnya tutung. Karek di oncongan. Ember. Kan dari itu tadi oncoman, ayam pakai keju gitu kan. Yang gue mau tanya materi lucu, lu belajar melucunya gimana? Kan itu teater lucu tuh.
by script atau emang udah langsung wah ya bisa ya orang di Gen K amat lucu. Jujur ya, awalnya gue lihat tuh senior gue, kok bisa ya. Gue dari dulu tuh gini, orang yang suka tantangan. Gue Oke. selalu menantang diri. Orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Gue harus bisa. Jadi dulu kayak gitu. Jadi di otak gue gitu, orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Wow. Gitu. Jadi emang dari kecil juga gue memang dibebasin sih sama orang tua, sama aja gue explore sendiri gitu. Nah di situ gue lihat senior kayak gini permainannya gini. Akhirnya banyak ngobrol, sharing. Karena itu kan improve itu kan dari sharing ya. Betul. Nanti lama kelamaan, peran gue tuh nggak pernah dikasih dialog. Edan atlet Nggak ada dialog. Spontan uhuy. Gua sama teman-teman gua sama tim ban ini itu nggak pernah dikasih, paling banyak pun misalkan 2 baris ini, jadi buat benang merahnya doang. Ya dikasih tahu kerangkanya begini, mangga. Nah jadi cuman segitu kita bisa bisa jadi panjang, bisa 3 halaman kalau misalnya ditulis mah gitu improve-nya. Gila. Itu diobrolin. Kak, sorry kalau teater ada reading ke sih? Ada. Prosesnya kan gitu. Jadi mau judul baru nih. Oke, judulnya ini kumpul. Sok reading, castnya ini. Nanti tuh gue tuh bukan sebagai ini doang. Jadi castingnya tuh ada beberapa. Gue tuh nanti jadi peran ini. Terus ada yang jadi ini. Jadi misalkan kalau misalnya yang ini nggak bisa nih peran, karena kan itu banyaknya anak sekolah ya. Ada mungkin dia masih sekolah. Jadi ketika anak ini yang berperan sebagai ini nggak bisa, ntar gue yang gantiin gitu. Iya. Terus kalau misalnya gue yang nggak bisa, si orang ini juga harus bisa ngegantiin gue gitu. Wah itu multi talentan tuh. Makanya ciri khasnya beda-beda. Ketika dia orang itu ngegantiin gue pun, bodorannya beda. Ya. Ketika gue ngegantiin orang itu pun bodorannya beda gitu. Ya kita ngomongin karakter berarti dari suara juga harus berbeda-beda, pembawaan berbeda-beda. Iya, ada olah vokal, ada olah tubuh. Learning by Diajarin doing. dulu. Hah? Learning by doing. Jadi diajarin dulu, maksudnya sebelum proses itu tuh ya, sebelum reading, olah vokal, olah tubuh, masuk reading, lagi itu langsung ke gerakan, langsung pemeranan. Paling menantang. Peran apa yang harus diperankan? Anjir ya saya atau Sebenarnya mah semua juga tantangannya, cuman yang paling menantang itu adalah membuat orang lain tertawa. Susah kan? Iya betul. Apalagi di saat kitanya juga lagi ada masalah, itu yang paling susah. Kita harus bisa menutupin. Anjir. Sebenarnya tantangan emang kerjaan yang emang orang seni, menurut gue ya, orang panggung yang paling menantang itu adalah ketika dia harus bisa bikin orang lain tertawa. Di saat dirinya. Walaupun misalkan gini, orang itu kaku nih, tapi segimanapun kita harus bisa buat orang itu tertawa. Itu yang paling susah. Ya kan? Yes. Susah kan? Terus tiba-tiba ujuk-ujuk dari MUA ke sini, gimana ceritanya? Salah, dari sini dulu baru ke MUA. Oh, berjalan Ya, aja kalau ini mah ya. berjalan aja. Sebenarnya ini mah berjalan karena dulu juga awal modal make up, modal jadi MUA juga modal awalnya juga kan sebenarnya dari ngisi-ngisi acara. Oh, jadi teater juga sudah gini-gini. Oh. Peran-peran kayak gini sebagai bumtawanya, sebagai orang yang untuk menghiburnya. Gitu. Orang-orang penonton tuh pasti nungguinnya, bencongnya keluarnya kapan nih gitu kan. Membuat orang lain membuat mereka ketawa gitu. Gitu Pak. Hari terus kumaha, dulu kan mungkin di teater mah disediakan ya baju apa semua. Tapi Ya. ada yang harus beli juga meren. Ya, jadi gini, dulu tuh kita explore kalau kita ya. Kalau geng, jadi bukan geng jadi. Kalau kita yang perannya banci-banci itu kita tuh explore. Jadi nggak pernah mau ada dikasih dari manajemen kostum. Kita tuh explore. Jahit kayak kadang malah manajemen gini. Ya udah tuh bikinin nih kayak waktu dulu ada judul Cleopatra.
Ya udah dibikinin atau ini nih bajunya Cleopatra sekalian, daripada ntarnya kebanting sama dayang-dayangnya. Dayangnya kan Iya, nanti mana, terus skillnya dari mana? uangnya kan dari manajemen, Oh ya, oke. dari manajemen. Tapi kadang kalau misalkan manajemen nggak ini udah nggak ngeluarin nih, maksudnya udah Udah over budgetnya budget nggak lah. udah over budget, udah disiapin nih, mau dipakai mangga nggak juga nggak apa-apa. Nah gua mah nggak, kadang kita mah ya ada kostum ininya, ya udah kita bawa masing-masing. Itu juga modal ya. Jadi punya sendiri juga. Sampai sekarang di rumah juga kalau show itu gue banyaknya sendiri kan, bikin Baju bikin berarti di rumahnya ada sendiri semua. bikin Ya kalau secara size kan ini ya masih bisa dibilang all size ya. all size masih masuk lah gitu. Nggak yang harus custom gitu karena ini buat cewek maksimalnya segini. Kamu harus bikinnya segini misalnya. Enggak lah, kayak kemarin juga ada di mall-mall yang lagi diskon juga ada, ini bagus nih buat show, beli kalau lagi diskon udah beli gitu. Kayak yang ini nih kan, ini kan dari Ini beli di mall, ini bikin celana bikin. Lu jahit sendiri. Enggak lah, ke tukang jahit. Ada. Tapi tukang konsep tetap konsep tetap pengennya kayak gini. Foto ya. Enggak, kadang ini enggak, ini juga kan gak ada di foto. Pengennya bikinnya kayak gini ini bahannya. Kadang tukang jahit juga, ini sekarang lagi jahit juga. Ini lagi Anterin dulu ke rumah. Ini kayak gini bukan dirubah lagi, anterin lagi kayak gitu. ada. Karena kan kostum tuh bukan kayak gaun biasa, Pak. Betul. Jadi harus benar-benar emang konsepnya emang benar-benar harus nyampe. Konsepnya gue pengen kayak gini. Gue nggak mau ngasal-ngasal tiba-tiba kayak gaun biasa. Gitu. Oke, balik tadi ke yang perjalanan yang apa bisa dibilang pom-pom ya. Pom-pom. Nah, masuknya dari teater itu bikin grup sendiri kah? Enggak, jadi pom-pom itu dulu tuh yang gue diajakin show-show sama teman gue itu kan. Ya. Joke show di luar gitu. Nah, suatu saat gue tuh pernah satu event sama Rojali. Yes. Eh, Bagi yang nggak tahu, Rojali apa? Rojali itu? rombongan Jalmilir, Pom Boys. Nah, dulu tuh satu event bareng sama Rojali, gue lip sync bertiga, Rojali pom pom, pure nari pom pom cheers ya kayak gitu. Nah, sama manajemennya dilirik lah gue karena mereka pernah, gue bilang awalnya gini, nggak bisa nari. Ternyata mereka pernah lihat gue lomba di BL dan nari full street dance dulu gue teh. Nah, lu jangan bohong, gue tahu lu pernah lu penari juga, lu dancer juga kan. Akhirnya ya udah, gue diajakin, gue masuk. Dari situ 2007. Dan itu terobosan baru juga yang dimana pada saat itu hanya nari-nari doang. Oh, ini ada orang yang bisa nari dan lip sync gitu ya. Sebenarnya ada juga temen gua yang di Pompom juga dia bisa dia pernah lip sync juga. Masa yang pernah yang sering lip sync juga. Cuman ketika gua masuk jadi kita kolaborasi. Jadi lebih sering kita berdua sering jadi leader lip syncnya gitu. Berdua. Jadi Mariah Carey lah. Jadi Whitney Ariana Houston. Grande lah. Kalau gua sih Ariana Grande jarang. Jadi paling gua apa sih? Beyonce. Kalau nggak dangdut. Beyonce dangdut gitu aja. Beyonce dangdut gitu. Pasti disuruhnya seperti itu. Lu mau apa? Kliennya pengennya ini. Ya udah gua dangdut aja berarti. Ya udah lu dangdut aja. Di dangdut kan berarti simpennya di terakhir. Gitu. Terus gua pernah jadi bungsu Bandung juga. Apa ya? Bungsu Bandung. Apa itu? Penyanyi yang nyanyi mobil butut. Oh, Ngaluaran itu baru. tahu lagunya sih gue. Nah, lagu oncom ya oncom itu dulu zaman roadshow STV. Gue pernah itu dan gue jadi kayak nenek-nenek kayak gitu. Bukan nenek, jadi kayak setelan ibu-ibu gitu. Oh, pernah gitu kan? Pernah lah dulu zaman. Makanya. Lu secara lafalan berarti belajar juga ya atau emang disalah-salahkan karena ada kebutuhan buat lucu gitu? Enggak, kalau gue konsepnya gini. Ketika lagi ada part, pernah lihat kali ya? Sering. Ada part di mana gue serius lip sync. Biar orang lain opening itu biar orang lain tuh percaya kalau gue nyanyi asli.
Yes, lu masuk dari penonton lah. Yang mana? Yang pertama adalah yang dilihat ada yang harus kita kuasai apa? Opening act. Masuk panggung harus seperti apa biar orang ini langsung tertuju ke gue. Itu yang harus dipelajari sebenarnya. Siapapun, semua pun orang panggung pasti dia harus mempelajari dulu opening act. Karena apa? Mereka harus ke distract ketika kita masuk. Itu makanya kan gue suka bikin apa kek gitu kan ketika masuk. Jadi orang langsung tertuju ke kita kan. Nah ketika opening act itu orang itu harus percaya gue tuh nyanyi asli gitu. Harus benar-benar dulu, baru pas udah pertengahan bagian part yang tinggi gimana gue ya itu baru bikin kegoblogan itu di situ gitu. Jadi kita mic dilempar lah gitu kan. Mic dijepit di dada lah gitu, mic jepit di paha gitu kan, jepit paha buka gitu. Nah. Itu Pak gitu, itu. Jadi perform satu-satu dan gitu gabungan ya pom-pomnya gitu ya. Nah itulah yang pecahnya di situ ya. Ya, pecahnya di situ. Nyerang ke tamu. Nah, bagian penyerangan dulu ya gitu. Kalau sekarang kalian aja deh yang nyerang ke tamu. Udah males gue cium-cium. Iya aja terakhir ya. Yang ini lagi nyerang, ini Keko di panggung kadang tinggi, kadang nyantai. Iya weh. Tapi anaknya lucu edan. Apa kayak gini, jangan tiduran di panggung, orang lain pada cium-cium, gue nggak tiduran aja di panggung. Silakan kalian gangguin penonton. Gitu. Pengalaman menarik. Menarik gimana maksudnya? Jadi pom-pom boy pastilah. Kalau menarik mah menarik apa dulu, lucu atau kayak gimana, kecelakaan atau gimana? Yang kecelakaan boleh, yang lucu boleh lah. Kalau kecelakaan sih gue pernah dilempar, pernah nggak ketangkep. Yang pas ditos ke atas, muter di atas, ke bawah nggak ketangkep pernah. Sebulan Tadi itu ya. Sebulan nggak bisa nari kan. Nah, terus pernah dulu waktu zaman pom dulu tuh yang sepatu tuh masih sepatu yang putih, sepatu putih gitulah. Yang tinggi-tinggi apa sih? Enggak, itu bukan tinggi, jadi kaos kaki tinggi. Ya. Cuman ini sepatu yang kayak apa ya? Itu sepatu putih Cats? gitu, kayak bukan cats, jadi kayak yang, aduh, tag biasa kayak gitulah, bahan kain gitu. Nya. Ada level panggung itu, kebuka gini, dan gua masuk, sepatu gua masuk. Aduh. Terus gua nggak bisa ke atas lagi. Gini aja, yang lain pada ketawa-ketawa, anjing ya. Padahal kecelakaan. Gua bukan acting, anjing, beneran gua kejepit kaki. Terus tahu nggak, kaki gua bisa keangkat, sepatu gua di bawah. Gua harus gini dulu ke bawah ke tangan gua. Gua segini, anjing ya. Pada ketawain. Mereka nari sambil ketawa-tawa. Ngetawain gua. Dikiranya acting. Bukan acting, anjing, ini kaki gua harus gini, sepatu gua nih. Anjir. Gua pernah itu. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh yang jadi bomnya itu. Ya orang kan berpikirnya itu bagian dari acting ya. Padahal itu celaka, emang benar kecelakaan. Gue sering loh kayak gitu. Jangan udah kayak gitu nari quick batur. Udah pernah gue pas lagi skip ya. Dulu zamannya gue lagi apa namanya sering bolak-balik Jakarta gitu. Sudah ada skip mabok. Pernah. Ya itu gara-gara itu. Acara Halloween gue di Jakarta. Nah. Diundang sama Bunda Maya untuk ngisi acara gitu terus free flow, ambil aja suka lu ambil. Gua kan ya udah gua kira itu kan air biasa karena air kelapa, kayak rasanya kayak air kelapa gitu ya. Ternyata itu kan yang lebih tinggi ya Wak ya. Iya. Gua dulu kan kalau ke Jakarta harus pakai travel kan ya dulu. Yeah. Gua hampir ketinggalan travel karena apa? Gue jam 8 harus main di Gor Pajajaran, ngisi acara. Udahlah, untungnya masih selamat gitu ya. Nyampe Gor ke rumah dulu, udah ke rumah ke Gor Pajajaran. Lu tahu lagi lip sync, lagu masih jalan, gue udah keluar. Lagu masih muter, nyanyi ini masih ngondek ya pasti ya. Gue langsung jauh tiba. Jadi kita kan ada berhenti dulu lah gitu kan. Ada gitu ya pas gue keluar aja pas gini itu lagu masih ada. Kalau gue balik lagi kan malu ya, udahlah terusin aja, biarin aja. Gue keluar pas bagian blocking semua, gue blocking berantakan Wak. Gue ditendang-tendang sama anak-anak.
lu salah blocking aja. Itu namanya skip, benar-benar skip. Makanya dari situ gue jadiin pengalaman, ketika gue mau kerja gue nggak boleh kayak gitu. Ya. Nggak bisa, nggak boleh. Hancur anjis. Hancur. Dari situlah ya sudah, itu tahun berapa, udah lama banget. Hinaan. Ayam meureun budak leutik mah. Kalau hinaan ya sudahlah, bukan dari orang kecil, anak kecil aja sih, dari orang dewasa juga udah. Ya, ya gimana lagi, orang yang mungkin dia nggak ngerti ya, yang namanya berkesenian, yang namanya mana yang berkesenian, mana yang benar seperti itu gitu kan ya. Gua kan sehari-hari nggak kayak gini, jadi kan gua mau pikirnya gua mau berkesenian cari duit udah gitu. Ya. Ketika ada orang yang bilang seperti itu, oh bincung gitu, bincung laki gadang dan awewe gitu. Gue gini aja, nggak apa-apa, gue nggak ngeripuin lu kok, gue nggak ngerugiin lu kok. Yang capek kan diri lu sendiri dengan pemikiran lu sendiri. Yes. Gitu. Udah, gue nggak peduli. Temarapan orang. Emang, toh dulu aja waktu gua nggak nemu 3 hari makan, lu mikirin gua nggak kan gitu. Udah, fine aja. Gua berjuang sendiri juga. Orang tua gua pun nggak tahu, keluarga gua pun nggak tahu gua pernah 3 hari nggak nemu makan nasi. Momen yang lagi di mana lu nggak? Lagi berjuang. Di sudah belum EWA ya? Belum. Masih yang di teater. Masih teater. Gitu. Gua kan keluar sekolah, udah beres sekolah, gua tuh kan fokus maksudnya di teater. Dan gua tuh kalau pulang ke rumah itu, kalau megang uang doang. Kalau lagi megang uang gua pulang, gua ngasih ke orang tua. Kalau enggak, gua nggak berani pulang. Gitu. Gua ngikut ke teman di kosan teman ini, terus ngikut lagi ke sini, ngikut lagi ke sini. Udah aja, kesusahan kita sendiri, jangan sampai orang lain tahu. Nah, jadi ketika ada netizen atau misalnya orang-orang yang bilang, lu nggak malu apa? Gue nggak malu, karena gue nggak makan pun lu nggak tahu kan, ngapain gue harus malu? Kita gue berjuang sendiri, gue usaha sendiri, dan gue nggak ngerugiin orang, gue nggak jual diri, bener nggak? Gue kayak gini kan bukan jual diri, gue jual kesenian, jual kreativitas, bener nggak? Jadi gue mah nggak peduli ngomongin orang mau segimana pun berpikiran, gue udah nggak peduli. Kecuali kalau misalkan ketika orang itu ngekritik atau misalnya dia ngasih solusi, udah lu jangan kayak gitu-gitu. Itu baru cengli. Udah lu jangan kayak gitu-gitu. Nih modal lu buat usaha. Gue berhenti loh kalau kayak gitu. Kalau cuma ngomong doang. Talk to my hand. beli wig aja, beli baju aja bisa semingguan lu makan kan gitu kan. Bukannya sombong ya, ini kan modal buat gue cari uang. Iya. Lu ngomong kayak gitu, mau ngomong kayak gitu, lu kalau level lu udah di atas gua, oke. Ya itu pun kalau kasih solusi, kalau enggak mah buat apa? Nah itu. Orang beda-beda. Makanya nggak peduli pak, nggak peduli orang mau ngomong apa. Tapi ada pengalaman menarik yang tidak bisa dilupakan selama jalanin profesi. Banyak pak, gue dikejar bukan dikejar ya. Ada disangkanya gue waria. Disangkanya gue waria pak. Dia ngejar-ngejar sampai dia ke Bandung pak. Pas ke Bandung gue dandan laki-laki. Ada. Gue lagi perform nih, dikawal dulu tuh kan mainannya, mainannya dulu sama artis-artis. Ngomong dikit. Gue sebagai opening, sebagai penyanyi palsunya ya gitu. Setiap pengisi acara dikawal sama satu, entah itu pengawal aja. Nah kebagian waktu itu tuh di Garut itu anggota gitu. Ya, gitu. Ya udahlah pokoknya gitu ya, anggota gitu. Terus disangkanya gue perempuan awalnya. Saking berhasilnya Anda memerankan suatu perannya. Dan gue tuh gak pernah mau ngomong, jadi gue
iya Pak. Jadi gue tuh yang soalnya iya Pak, makasih gitu. Oh, ini suara panggung ya. Makasih gitu. Walaupun emang nah dia tuh emang salahnya dia tuh dia nggak ngelihat ketika gue perform, dia malah ngejagain apa tenda, dia Iya. ngejagain tenda gue gitu. Dia nggak melihat perform gue, padahal di perform gue tuh gue laki-lakinya keluar gitu. Kodam gue keluar gitu kan. Suara kodam gue keluar gitu kan. Pas balik lagi gue kan saya, makasih ya Pak. Oh iya, sangkanya perempuan ya Pak. Datang ke sini ke Bandung dia. Ah, kok laki-laki? Emang saya laki-laki Pak. Saya laki-laki Pak. Dulu kan malam-malam Bapak ngelihatnya ya. Cantik, sangat perempuan. Dan bilang kayak gitu. Anjing. Pernah juga ada yang ngisi acara itu gede banget. Selagi band live band gitu kan. Gue tuh narik-narikin penonton. Gue lihat sih karena dia tuh pakai dasi, pakai jas, berarti dia emang jabatan apa maksudnya di kantornya itu emang tinggi ya gue. Gue tarikin, dia ngajak ngobrol. Kamu sehari-hari kayak gini nggak? Enggak. Beneran? Kamu cantik banget. Kasih. Gini. Kamu kan suka godain penontonnya. Ya itu kan kerjaan saya Pak. Oh gitu ya. Kamu kuliah nggak? Enggak. Kuliah lagi dong. Nggak punya biaya Pak. Yaudah sama saya aja. Mau nggak? Kalau mau nanti tungguin di belakang gedung. Gue beres perform, gue beresnya acara. Gue ke cottage buat ganti baju, kan disiapin cottage. Ganti baju, keluar dari mobil, lewat dari mau keluar itu kan berarti lewatin gedung itu. Ya. Kata gue orang itu nungguin di belakang gedung. Terus? Gue samperin? Enggak lah. Gue tuh tipe begini. Tidak mau punya hutang budi. Ya. Terus udah gitu gue nggak bisa disetir orangnya. Gue orangnya kalau gue masih bisa usaha sendiri, gue pasti usaha sendiri, nggak mau apa minta bantuan ke orang, nggak mau ngerepotin orang. Gue pasti usaha sendiri dulu, dan gue nggak mau digini sama orang. Ya. Kalau bisa mah kita yang gini ya, jangan gini ya. Nggak bisa gue. Maksudnya berusaha mungkin gue harus. Kalaupun misalkan gue lebih baik gue pinjam dulu boleh nggak? 100. Nah 100 gitu. Biar silaturahmi. Biar silaturahmi lancar. Kalau nanti ngomongin saya terus lagi-lagi itu Pak. Makanya ya emang maksudnya dari kecil emang gue harus kerja keras ya gitu. Mau apapun gue harus usaha sendiri. Bagus ya didikan orang tua. Mereka tidak pernah melarang selama itu benar, jalurnya benar, nggak apa-apa. Nggak tahu kan dulu gue SMP gangster kan. Ari, kekuatnya geng motor atau naon? Dulu gue karena pergaulan dulu ya zaman SMP. SMP. Kita geng motor kan? Iya. Anjir, bagian naonnya toh? Ah, logistik anjir. Enggak beneran, ya. Ikut-ikutan temen. Dan Soal alarm, nah urungnya. jam minum obat meren. Ember. Gitu, emang bener, emang ya zaman-zamannya ya SMP kan wajar lah, masa yang mencari kumaha terus ikut-ikut ke bawah-bawah sama temen. Sebenarnya nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu yang wow kayak gimana gitu kan, kayak yang sekarang enggak lah dulu. Tapi ya emang pada zaman dulu sih ya kalau nggak bermusik, geng-gengan, ya emang seperti itu. Dan gue tau nggak, gue pernah, jadi gue kalau Sabtu Minggu itu gue diajakin sama guru BP gue dulu waktu SMP, sama guru kesenian itu elektronan di kawinan Lip sync nyanyi? nyanyi dangdut. Gue dulu Emang nyanyi? Oh.
penyanyi dangdut gua dulu. Gitu. Dandan Enggak, asli begitu. asli. Dulu gua suka nyanyinya di radio, lomba-lomba. Berarti ya orang nyangkanya lip sync ya, atau bisa nyanyi. Ternyata bisa nyanyi. Bisa nyanyi dangdut gua, penyanyi dangdut. Jadi kalau mau nge-hire Keko ini bisa multi talent ya. Jadi MUA bisa, performance bisa, penyanyi juga bisa. Tapi kalau sekarang kalau nyanyi enggak deh, menurut sini aja. Gua takutnya para tamu muntah. Enggak, takutnya gimana pas lagi nyanyi kodam gua keluar gimana, Wak? Gitu ya. Itu janganlah kalau nyanyi live mah, kecuali kalau bayarannya mahal. Tetap ya, tetap. Gini aja, Wak. Kalau nyanyi live berapa? Lip sync aja dibayar berapa? Tuh. Iya kan? Mending gua lip sync lah. Ups. Maaf ya. Bukan. Ini gede ini. Maaf ya. Mending gua lip sync lah. Sekarang berarti lebih banyak MUA di tradisional ya. Tradisional. Ya, kalau pengantin ya tradisional. Tapi kan sekarang gini, sekarang tradisional juga udah ada sisipan-sisipan masuk ke internasional yang lebih modern, genrenya udah lebih masuk Korea gitu. Itu diterapkan juga sekarang. Tergantung request pengantinnya. Ada juga yang pengennya pengen Korean look. Oh iya udah dibikin Korean look. Wow, serba bisa ya berarti ya. Kalau dibikin Korean look, tapi tapi kata aku bilang gini, tapi jangan pakai yang adat ya, aksesorisnya. Oh, Kalau pengen Korean look, iya, enggak, aku juga nggak mau dah. apa pakainya kimchi? Enggak, jadi kayak crown kayak gitu. Udah mulai modern berarti kan? Crown kayak gitu-gitu, ya udah bikin Korean look gitu yang blush on sini warna pink, peach gitu kan. Terus lipstick ombre, bulu mata cuma satu atau enggak dua tapi yang tipis-tipis, eyeshadow soft kayak gitu. Alis lurus Korea kayak gitu. Tergantung si kliennya pengennya apa. Di luar yang tadi Indonesian culture itu pernah nggak menangani satu wedding pre-wedding yang emang konsepnya unik banget? Pernah? Ada? Enggak, Belum ya? belum, selama ini pengennya beauty, cantik. Wah iya ya. Pengennya cantik aja gitu. Makanya itu terobosan banget loh kalau si Indonesian culture itu bisa. Makanya kadang ada yang baju casual tapi make upnya kayak make up itu, tapi balik lagi masing-masing ya, itu mah mangga, itu mah konsep masing-masing ya, maksudnya ciri khas masing-masing. Tapi kadang gue tuh suka kalau kliennya pengen make upnya pengen agak bold ya tapi bajunya casual. Gue langsung gini, No bro, itu bisa nggak make upnya yang soft dulu, baru nanti kalau yang baru gaun baru di bold. mau jadi kasih masukan juga. Kasih masukan dulu aja, jadi ketika dia bilang, oh gitu ya, iya kalau misalnya ini terlalu aneh baju casual make up nah jedor gitu kan. Tetap aja ada tanggung jawabnya, jangan hanya sekedar bikin cantik, tapi biar hasilnya juga bagus. Sama masuk konsep, Ya, karena kan kita juga harus ngikutin konsep, betul. karena kalau misalnya keluar dari konsep jatuhnya jelek. Iya. Orang netizen mah orang punya mau bagus mau jelek tetap diomongin. Betul. Mau bagus sebagus gimana pun, sesempurna apapun pasti dikorek-korek cari Betul. kejelekannya, benar nggak? Makanya diusahakan diminimalisir, kurangin kejelekannya, harus masuk dulu ke konsepnya dulu. BTW, nah tiba-tiba Keko. Nah itu mah dari zaman waktu zamannya off air extravaganza itu dulu sama manajemennya dikasih. Jadi gini, ada peran sebenarnya kayak gimana gini. Gue tuh peran jadi di Surabaya tuh jadi King Kong. Lu tau King Kong kan? King Kong. Anjir. Jadi King Kong beneran jadi King Kong. Terus Si mukanya gue nggak mau dipakai. Si ininya jadi cuma sampai gini doang. Gue tetap dandan jadi bencong, jadi perempuan. Gue dandan, tapi ini King Kong. King Kong awewe. Jadinya King Kong bencong, jadi Kekong. Kekom. Kekom. Oh, oke. Nah itu, cuman gue pikirin kalau Kekong pakai enggak lah gitu. Akhirnya saya udah Keko aja di situ. Mulai Keko. Cuman kalau teman-teman gue dulu zamannya waktu zamannya anak extravaganza, misalnya kayak Teh Ike gitu, Teh Ima, manajemennya Teh Ike gitu.
manggilnya Kek masih Kekong. Gara-gara perang, anjir. Itu karena ya itu gara-gara gua jadi itu penonton ya masih ke distract ke gua gitu sama gua gitu. Iya, aneh sendiri, yang lain normal. Yang lain normal gua terus nggak ada King Kong kok ini bencong gitu ya. Kok Itu di situ lah mulai jadi keko. Jadi kalau kekong kayaknya pakai enggak lah gitu gitu. Pakai keko aja. Cuman kalau misalnya orang-orang kayak Teh Ike terus yang lain Sogi gitu kan sama yang lain tuh manggilnya kekong gitu. Kalau yang manggil kekong tahu itu masa apa. ini mesti jadi pada tahu kan? Kekong. Gitu. Kong. Nah dulu juga manajemen gua dulu juga gitu manggilnya kekong gitu. Kong gitu. Oh, jadi nerap nempel lah pakai lah itu ya. Gitu. Dan itu jadi nama panggung nyawa jadi berkah juga. Keun lah itu ngaran artis. Nama KTP mah biar dia yang tahu aja. Ya kalau pengen tahu ya nama asli gua kasih kerjaan. Ntar kan transfer ke gue kan. Oh, Baru tahu. betul. Bener gak? Siap. Hmm. Buat yang pengen tahu, buat yang kepo, bolehlah transfer. Kalau WO kalau IO internasional udah pada tahu nama asli gua mah, dan mereka yang suka transfer. Buat si Rejali ini masih jalan ya? Masih banyak yang begini? Masih. Untuk acara apa biasanya? Mas sweet sama wedding. Wedding buat surprise kali ya? Surprise, wedding, sweet kayak gitu. Oh, kalau dulu ya di sweet kita ketemu terus. Ya, wedding juga kan karena buat surprise-nya kayak gitu-gitulah. Kok di wedding tuh sakral? Pernah ada kejadian? Aduh, Udah telat. Mungkin ya, yang mendek ngorek. sakral gimana? Maksudnya ada kejadian? Iya, wedding kan gitu, tiba-tiba ini namanya bencong. Acara sakral nih, pernikahan, tiba-tiba ada ini, ayo ngambek meren. Enggak gini, yang pertama gue pernah ngisi acara nih, di hire untuk surprise. Jadi gue masuk ke dalam dus gede, itu acara adat Jawa banget. Gue surprise, gue pakai tilep waktu tuh yang tumpuk-tumpuk gitu. Tiba-tiba ada apa? Orang tua ya gitu. Opo iki? Udah, terus ada lagi, gue ngisi acara surprise nih. Yang hire adalah pengantin sama yang hire adalah orang tuanya sama pengantin perempuannya buat surprise pengantin laki-lakinya. Udah ACC berarti kan itu ada technical meeting juga kan. Malah dari pihak cewek lagi ya. Orang tua laki-laki itu udah tahu. Maksudnya udah tahu lah gitu. Tiba-tiba di-cut setengah-tengah. Gara-gara ada keluarga yang fanatik. Keluarga bukan keluarga inti. Keluarga loh, bukan keluarga inti, keluarga loh. Iya, jauh. Fanatik di-cut. Dan maksudnya gini, pengantinnya masih, kenapa diberhentiin? Ya itu, biarin aja, itu yang bayar kan saya. Yang bayar, iya maksudnya yang bayar gua kan klien gua. Ini kenapa keluarga berani main? Kalau misalnya lu nggak suka, mending lu keluar. Enjoy aja. Keluar, nggak di-cut dong. Kalau misalnya udah di-cut kayak gitu, udah diberhentiin sama dia lagunya, ya udah, gua nggak mau lagi dong masuk lagi, dimulai lagi dari awal, bener nggak? Ya udah, gua langsung keluar aja. Yang penting gua udah lunas. Nah itu sih gaji buta ya. Boleh juga. Yang penting gua lunas. Pertama, yang kedua juga gua pernah lagi pom-pom nih berlima. Gua dulu keluar, tiba-tiba itu perusahaan ya, instansi kayak gitu, surprise buat bosnya. Ternyata bosnya nggak suka bencongan. Gua lagi udah beres lipsing yang kedua, Corporate lah kita bilang. Pas lipsing yang ketiga di stop, nggak boleh masuk lagi. Gua ya udah, kita gak usah nari, kita dibayar lunas kan, udah yuk pulang. Udah. Oh dia mah banyak pengalamannya bawa hoki buat dia jadi. Udah. Kita udah di stop ya gitu kan. Ya udah. Yang penting kita udah dibayar lunas.
uang tetap ada. Capek? Enggak. Iya. Dibayar buat dandan doang, udah, show sedikit udah. Gede lagi, aduh. Gede apa? Jadi ini yang mau ngobongin Keko kemana nih? Cek aja di IG kayak koket coet. Ya di sini. Apa kayak juet teh, kayak juet naon? Jadi gue tuh, aduh beda lagi ya. Iya. Jadi gue tuh dulu suka Deskekong. apa namanya, suka film Susana. Ah. Susana suka bilang ke si Bokir, Bokir kecut. Nah, kecut, cat joy itu kecut sebenarnya. Kecut kan C, T, J itu kan dibaca C kan. O E U kan kecut, cat joy gitu. Sugan orang teh minum terkejut. Nah, ya kecutnya hasil lah, serogim banget orang lah hasil. Kecut. Hasil Oh. ketika ada klien yang rewelnya itu hasil ntar kecutnya keluar. Gitu. Jadi ke IG Keko Kayak kecut. kecut, kalau make up ke kayak mua Kecut aing kejut toh. kecut. Nah, kayak koket joet lah kalau misalnya make up mah di kayak mua. Keko MUA ada lagi ya. Ada Oke. itu untuk make up. Ya harus dipisah lah, Wak. Iya, untuk Iya, yang iya. perform Keko kecut. Ya MUA Keko MUA. Kalau enggak juga kita ada di grup yang lip sync juga itu queenbee.bdg. Queen Bee itu yang untuk lip sync. Itu punya gue. Jadi tinggal mau hire yang mana, tinggal nanti hubungin, ada semua di sini. Nah, ada Queenbee itu punya gue, manajemen gue gitu. Kalau untuk harga tinggal langsung DM aja. Ember, kalem lah, di tahun baru mah ya diskon. Tuh ya, mudah mau 2024 nih. Mungkin. Sacan diskon, tapi lah karena diskon. Dibongkar deh. Ya ini lagi banyak nih, Sugan kan nanti Februari 24 mau di TPS boleh kan? Ya, menghibur. Coblos. Silahkan dicoblos. Bapak coblosnya yang itu ya, jangan saya. Kok thank you ya udah datang sini kok. Sama-sama. Aduh, di waktu sibuknya. Sama-sama. Thank you banget. Sama-sama. Belum sibuk sih sebenarnya mah. Kan dari sini jadi sibuk. Amin.